Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Murdoch University, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Ini salah satunya, masterpiece saya. Sudah jadi bestseller nasional ya. Sudah habis di Gramedia. Isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri. Tetapi di YouTube saya ini beberapa apa namanya materi yang ada di buku itu sudah saya sampaikan lewat tips belajar bahasa Inggris. Adik-adik silakan nanti buka di video bagian yang playlistnya tips belajar bahasa Inggris secara mandiri. Oh iya, saya juga buka kursus TOEFL ITP via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 kali pertemuan berturut-turut, jam 8 sampai setengah 10 malam. Nah, bagi yang berminat silakan hubungi nomor WA di profil saya. Atau yang mau beli video, silakan cek website saya yantotanjung.com. Di situ ada video dengan harga yang lebih murah. Oh iya, channel ini sudah diteliti oleh 8 penelitian yang saya tahu ya. 4 skripsi dari Aceh, dari Banjarmasin, dari Jambi, dan 4 eh, artikel. Salah satunya yang terakhir itu yang terbaru dari Tasikmalaya. 3 orang dosen meneliti komentar yang ada di YouTube saya dan dinyatakan dampak 84% itu positif dan itu yang tertinggi dibandingkan dengan channel yang lain. Oke, demikian pengantar dari saya. Adik-adik, kita sudah sampai pada skill 37 ya, dari 60 skill structure. Jadi preparation ini skillnya paling banyak. Hampir menghandle semua materi yang ada di grammar TOEFL. Yang sebelumnya buku introductory itu bagi pemula yang targetnya 550. Kalau yang ini targetnya yang di atas 650 atau 600-an. Jadi biar adik paham, jangan lompat ke sini dulu kalau belum belajar yang bagi pemula karena nanti adik kaget. Tapi kalau sudah dari pemula ke sini itu akan cepat memahami karena sebagian sudah disinggung sebelumnya. Nah, skill 37 ini judulnya adalah use correct form of passive. Pasif, kalau ada kalimat pasif berarti ada kalimat aktif ya. Kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Saya contohkan yang paling gampang, ibu, eh, ibu apa ya? Membeli sayur misalnya. Berarti kalimat pasifnya sayur dibeli ibu. Sedangkan kalau misalnya paman menjual motor, jadinya motor dijual paman. Adik melempar anjing, jadinya anjing dilempar adik. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif ditandai dengan kata kerja yang berakhiran di. Kalau ada aktifnya berawalan me kata kerjanya. Berawalan di ya, dilempar, dibeli, nah, gitu. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada hal yang demikian. Contohnya ini kalimat aktifnya. Margaret wrote the letter. Ini subjeknya, ini verbnya, ini objeknya. Margaret menulis surat itu. Sedangkan kalimat pasifnya, passive voice, itu surat itu ditulis oleh Margaret. Nah, kalau ini subjeknya, tapi subjeknya dikenai pekerjaan. Kalau yang ini subjeknya melakukan pekerjaan. Subjeknya ini aktif, kalau subjek ini pasif. Oke, nah kadang-kadang bentuknya bisa seperti ini. The letter was written yesterday. Ada tambahan, bisa juga tanpa Margaret. Misalnya, the letter was written yesterday. Jadi pelakunya dalam kalimat pasif itu tidak terlalu penting, makanya diletakkan di belakang. Boleh ada, boleh tidak. Kalau ini kan pelakunya di depan sekali, aktif dia. Subjek melakukan pekerjaan, subjek menulis surat. Sedangkan ini surat ditulis. Contoh yang lain misalnya yang salahnya ya, yang ada tanda asterik.
The portrait was painting by famous artist. Lukisan itu dilukis. Kalau ini kan sedang melukis, nggak nyambung sedang melukis. Harusnya dilukis. Was painted. Harusnya dilukis. Atau kalau menggunakan sedang dilukis, tambahkan saja being. The portrait was being painted boleh juga. Atau was painted boleh juga. Tergantung maksud kalimat. Contoh yang lain, the project will finish by team. Nggak bisa. Ini modal diikuti verb 3 tidak bisa. Harusnya the project will be finished. Akan diselesaikan. Jadi to be diikuti verb 3. 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 Jadi polanya adalah to be diikuti verb 3. Makanya verb 3 jadi penting. Ada video khusus di YouTube saya tentang bentuk-bentuk dari verb 3. Dan juga bentuk-bentuk berbagai tenses dari pasif ya. Ini formulanya. Ada to be, kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kemudian diikuti objek, boleh ada, boleh tidak. Oke, saya kira tidak sulit untuk memahaminya. Sekali lagi, saya sudah bikinkan video khusus tentang pasif untuk berbagai tenses ya. Contoh-contohnya banyak sekali, nanti ada bisa lihat. Nah, ini latihannya, khusus skill 37, mari kita lihat nomor 1 dan 2. Ini dinyatakan salah. The boy had never be stung by a bee. Kenapa ini salah? Perhatikan ada had. Kalau had itu be-nya harus diikuti verb 3. To be verb 3 to been. Nah, sedangkan bentuk pasifnya to be diikuti verb 3 stung. Bentuk pertamanya sting, ketiganya stung. Stung itu artinya yang pegangan motor itu. Enggak ya, stung itu artinya disengat. Karena ada to be. Kalau sting menyengat. Kalau stung disengat karena ada to be di depannya. Nomor 2, the suits were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Pakaian itu ada to be digantung. Asal katanya hang, menggantung. Kalau hang digantung, ada to be di depannya baru diikuti verb 3. Jadi pastikan kalau dia bentuknya pasif, kalau pasif loh ya, pastikan ada to be diikuti verb 3. Mari silakan dipauskan dulu 3-10 sekitar 4 atau 5 menit. Kalau sudah mari kita coba kerjakan. Money is lending by the credit union to those who want to buy home. Uang sedang meminjamkan. Nah, ini nggak nyambung. Kalau to be diikuti verb, ini maknanya sedang. Harusnya kan maksudnya uang itu dipinjamkan. Gitu ya. Nah, harusnya is diikuti lend, bentuk ketiga. By credit union. Incorrect. The record had been chosen by dancers near the jukebox. Nah, rekaman itu telah dipilih. Nah, ini had diikuti been udah benar. Tetapi to be kalau dalam bentuk pasif harus diikuti verb 3. Chose ini bentuk kedua. Asal katanya choose. Memilih. Kalau dia bentuk ketiga, dipilih chosen. To be di depannya, kemudian chosen. Kok to be-nya bentuknya been, Pak? Karena ada had di depannya. Jadi kalau ada have, has, had, having, bertemu to be-nya harusnya been, bentuk ketiga. Jadi ini incorrect juga. The topic for your research paper should have been approved by your advisor. Topik untuk penelitianmu seharusnya sudah di-approve, disetujui. Ada have diikuti been udah benar, been diikuti verb 3 juga sudah benar. Disetujui. Correct. That song has been playing over and over again by Steve. Lagu itu telah sedang bermain, nggak nyambung ya. Lagu tidak mungkin sedang harusnya sedang dimainkan atau telah dimainkan.
Ini ada has karena subjeknya tunggal that song. Harusnya diikuti been udah bener. Tapi been harusnya diikuti oleh verb 3. Mestinya play. Incorrect. Their utility bills have been increased again and again. Tagihannya, tagihan mereka have been. Have ini udah bener karena ini jamak. Been-nya udah bener karena sebelumnya have. Lalu diikuti verb 3. Ini juga sudah benar. Pasif ya. The patient who are too sick to sit up are being assisted by the other lies. Bentar ya, saya cek dulu. Nomor 8. Oh ya, benar ya tulisannya. Subjeknya ini, kemudian ini konektornya. Nah, mari kita cari are. Ini subjek yang pertama, verb yang pertama ini are being. Karena dia maknanya sedang dibantu, maka to be diikuti being udah benar. To be kan boleh diikuti oleh verb ing atau verb 3. Oke. Nah, kemudian being itu sendiri harus diikuti verb 3. Udah benar juga, sedang dibantu. Oke, nomor 8 ya. Number 9, the offices were thoroughly clean last evening by new crew. Ini subjeknya were udah benar. Nah, kantor-kantor itu telah dibersihkan maksudnya di sini. Kalau clean membersihkan, telah dibersihkan secara keseluruhan. Harusnya bentuk ketiga. Ini dia to be, diikuti verb 3 mestinya. Incorrect. The car that was struck in the intersection yesterday is being repaired today. Nah, mobil yang ditabrak. Nah, ini dia ya. Ditabrak. To be. Diikuti verb 3 udah bener. Kemarin itu sedang diperbaiki. Ini pasif lagi. Ada to be, diikuti being, sudah benar. Sedang di maksudnya. Dan kalau ada being harus diikuti verb 3. Seperti yang tadi, being assisted. Ada to be, being. Karena being ini kata bantu untuk makna yang sedang. Jadi pasifnya sedang. Sedang di jadinya. Sedang diperbaiki, sedang dibantu. Nah gitu, jadi kalimatnya correct. Oke, demikian adik-adik kalimat pasif dalam tes TOEFL. Jadi kesimpulannya pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Rumusnya adalah to be diikuti verb 3. To be-nya tergantung subjeknya tunggal atau jamak. Bisa was, were, is, are, dan seterusnya. Kemudian diikuti verb 3. Kadang-kadang diikuti being kalau dia sedang dilakukan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share atau komen. Kemudian silakan berlangganan hanya Rp20.000 per bulannya. Bisa di-cut kapan saja. Eh, Berlangganan paling murah ya di planet bumi. Kursus TOEFL paling murah sedunia. Karena ada 550 video. Kemudian eh, jumlah soalnya ada ribuan. Tidak hanya TOEFL, ada IELTS, tip belajar bahasa Inggris, vocab, ada listening juga, macam-macam. Oke, thank you very much for your attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.